Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan baik-baik saja meskipun kita semua pasti punya kesibukan dan punya masalahnya masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita ya setiap hari dalam suka maupun duka gitu. Hari ini sharing KYTB akan dibawakan oleh Pendeta Edi FS dan temanya itu Lover of Darkness. Lihat dong, aku pakai bajunya udah dark ya, udah hitam. Tapi aku bukan lover of darkness, aku anak Tuhan, anak-anak terang. Kalian juga ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau menyanyikan satu pujian. Pujiannya adalah Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita juga mau ambil saat teduh, kita mau ucapkan kalau Tuhan kita sungguh baik dan selalu menyertai kita. Oke, teman-teman? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Katakan Bapa. Teman-teman, sambil musiknya terus mengalun, aku mau ngajak teman-teman untuk lipat tangan dan tutup mata. Kita tundukkan kepala, kita mau bersaat teduh. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, atas rahmat-Mu hari ini yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam pelayanan kami, dan pada malam hari ini kami anak-anak-Mu bersatu, berkumpul untuk kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Edi FS. Biar Tuhan yang siapkan hati kami, ampuni kesalahan-kesalahan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, supaya kami layak dan kami bisa menerima firman Tuhan dengan enak, dengan nyaman. Berkati juga Pendeta Edi yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan kepada kami bukan cuma kami dengar, tapi juga bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kita nanti mau lanjut nyanyi, kita mau ucapkan kenaikan syukur. Oke? Kita tunggu dulu.
akan tunaikan syukur. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, bersama setiamu di sepanjang hidupku. Setiamu di sepanjang hidupku. Oke, teman-teman, kita sudah menyanyikan lagu yang pertama. Aku mau kembali mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia kali ini dengan lebih semangat lagi ya, teman-teman. Boleh sambil tepuk tangan ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggil untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, ya Yesus luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa. Jadi pekerja Kristus yang mulia. Kita ulangi dari awal ya, teman-teman lagunya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggil untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa. Jadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa. Jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh
Ya begitu kurang lebih ya teman-teman. Kita bersyukur meskipun kita tuh pasti semua punya sisi gelap masing-masing yang mungkin kita nggak tampilkan gitu ya. Karena kan malu juga ya kalau misalnya kita ketahuan gitu aibnya, ketahuan apa yang nggak bisa dicontoh. Tapi bersyukur karena meskipun kita itu anak-anak yang masih bandel, tapi Tuhan tuh mau selalu beserta kita. Gitu. Nah teman-teman, sekarang aku membuka ruang kesaksian untuk teman-teman yang mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang dialami hari ini atau seminggu belakangan ini. Silakan teman-teman. Aku sambil minum dulu ya. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau di-sharingkan? Kalau nggak ada, mungkin waktunya aku pakai buat menyapa teman-teman aja kali ya. Daripada sayang waktunya ya, Beb. Pertama, yang ada di kamera paling atas. Hai Niko. Apa kabar? Baik? Baik. Oke. Udah gitu aja sih, pengen nanya aja. Hai Cepi. Halo. Halo Karin. Ada apa? Halo. Halo Kak Yani. Ada Enok. Ada Tania. Ada Pak Edi. Ada Antonia. Ada Daniel. Ada Devita. Ada Gerard. Ada Aurel. Ada Jessica. Ada Ibel. Ada Pepe. Wah, hari ini juga lumayan rame ya. Coba kalau misalnya ada Koyo, aku pasti minta dia sharing karena hari ini dia ulang tahun. Kayak gitu teman-teman, karena nggak ada yang mau sharing, kita lanjut ke pujian sebelum firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Selidiki Aku. Pasti teman-teman udah tahu lagunya. Kita mau nyanyi lagu ini. Jadi selanjutnya aku persilakan ke Pendeta Edi untuk membawakan firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, pernah tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, pernah tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita mau sama-sama ulangi lagu ini sebelum Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, pernah tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu.
Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Aku persilakan Pendeta Edi untuk membawakan firman Tuhan. Iya, kita berdoa dulu sebelum kita bersama-sama belajar ya. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau sungguh berkati kami, khususnya di hari ini. Dari bangun tidur sampai waktu ini, penyertaan-Mu sungguh boleh kami rasakan. Dan kami bersyukur untuk waktu KYTB ini yang Engkau sediakan dan berikan bagi kami. Biarlah kami dengan serius untuk belajar firman-Mu, karena kami mengerti firman-Mu berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi juga dari firman. Kiranya Engkau menolong setiap kami ya Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan share slide dulu ya. Sudah nampak? Oke. Ya, oke. Nah, ini judulnya cukup serius gitu ya. Lover of Darkness tadi mau dikasih pendahuluan, saya nggak mau ya. Saya bukan pecinta kegelapan, atau saya bukan penggemar kegelapan, atau saya bukan hidup kegelapan, saya anak terang. Ya, itulah. Tapi hari ini kita belajar sesuatu yang serius menurut saya. Jauh-jauh hari, Antonia sudah hubungi saya, dan saya pikir, wah ini tema yang menarik. Saya tidak akan berkhotbah pada malam hari ini. Tapi saya ingin berdiskusi bersama dengan teman-teman semua, sehingga ketika saya harapkan nanti ketika kita sudah selesai, kita sudah ada dalam pikiran kita, oh ternyata itu harusnya seperti ini, atau kita sudah punya pengetahuan yang sama tentang bagian yang kita bicarakan. Nah, ini Lover of Darkness itu bicara tentang apa? Secara ringkas saya katakan, ini adalah bicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Kan kejatuhan manusia dalam dosa. Oke. Oke, karena ini diskusi dan nanti bisa tanya apapun, melebar saya pikir tidak apa-apa juga, tapi yang penting kita diperkaya. Sepanjang saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Kalau nggak bisa, buat catatan buat saya, nanti Nicholas bisa bantu. Yang penting kita diskusi gitu ya. Ini saya bukan penguasa satu-satunya, tapi kita semua bertukar pikiran. Seringkali saya juga belajar dari banyak hal, dari orang yang nggak tahu Alkitab, tapi ternyata saya banyak belajar. Dan ternyata Alkitab hidup justru dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dari yang pertanyaan yang mudah tapi jawabnya sukar. Itu bukan pertanyaan sulit jawabnya mudah, bukan, tapi pertanyaan yang mudah jawabannya sukar gitu ya. Nah, oke. Saya akan berhenti dulu step share. Oke. Untuk memicu kita berpikir, saya akan bertanya kepada kita semua gitu ya. Kalau ada bayi lahir ya, bayi lahir dan kemudian bayi itu mati, kira-kira masuk surga atau neraka ya? Ini ada bayi lahir, langsung mati gitu ya. Saya bicara ini bukan surga, oke. Yang lain? Masuk surga. Surga 2. Terus? Semua sepakat masuk surga? Oke. Semua sepakat masuk surga ya? Atau ada yang beda? Kasih tanda aja tangan gitu. Yang beda berarti masuk neraka. Gitu. Maksudnya bayinya gitu, bukan seorangnya. Dibuka aja makanya nggak apa-apa, kita diskusi kok, nggak usah ditutup, kita buka aja, kita santai aja gitu ya. Ayo tadi sudah 2 sudah jawab surga,
Yang lain bagaimana? Saya bingung, Pak. Oh, bingung. Pusing nggak? Pusing minum obat itu. Oke, bingung ya. Oke, bagus. Yang lain bagaimana? Halo, ada kehidupan? Oke. Ya, yuk kita pikir dulu. Jadi di awal ini kita ada, waduh, kok mikir ya, Mbak? Ini Pak Edi ngejak mikir. Ya, saya pun juga berpikir gitu kan. Ayo, yang lain, nggak apa-apa. Ini nggak yang benar nggak dapat hadiah, yang salah juga nggak dihukum. Santai aja gitu ya. Silakan kasih respon. Daniel bingung juga. Idem sama Nicholas ya. Oke. Oke, dua bingung. Dua masuk surga ya. Bingung itu antara surga dan neraka gitu, tengah-tengah gitu. Oke. Oke, silakan yang lain. Satu hal yang membuat kita memicu dulu pikiran kita gitu ya. Halo, ada yang kalau bingung ngomong bingung aja. Oh, ternyata banyak ya. Itu tadi Civeve katanya bingung, Pak. Ikutan juga. Saya Anak youth juga. sukanya jalur chat ini, Pak. Saya juga, Iya nih, aduh, juga apa kalian maksudnya ayo dong ini? bicara dong, guys. Ya. Ya, Ini ngomong moral aja, surga. jangan malu. Senja surga. Pakai WKWK gitu. Tidak usah malu-malu, guys. Bicara Ya, saja, di guys. PP itu saya juga Pak, juga apa maksudnya juga surga apa juga bingung ya. Iya, iya tuh, boleh tuh. Juga apa, Civeve? Juga apa itu gitu. Oke, kasih respon. Saya juga bingung juga bingung. Pakai WKWK juga. Oke. Oke, yang lain, yang belum jawab nggak apa-apa, kita jawabnya Pak buka apa namanya. Aku bingung mikrofonnya. karena baru online, jadi nggak tahu ngomongin apa. Oh ini, oh oke, Tasya bingung ya. Maaf. Ya, Tasya ini pertanyaannya gini. Kalau ada bayi lahir, kemudian dia langsung mati, itu masuk surga atau neraka? Jadi pertanyaan udah tahu, tadi kan belum tahu ya. Oke, sudah jelas ya Tasya ya. Ya, Nah, surga, Pak. surga, oke. Ini surganya udah lumayan banyak, ada 4 gitu ya. Oke, yang lain? Yang belum kasih respon? Kasih respon aja. Sekali lagi, betul nggak dapat dia, salah nggak dihukum. Aku surga. Siapa? Ini siapa nih? Surga. Irma. Siapa? Irma, Irma, Pak. Kak. Oh, Irma. Irma Oke. Meliani. Oke, Irma, surga ya. Ya, bagus. Terus yang lain? Belum semua ya. Saya harapkan semua kasih respon aja deh. Surga, neraka. Bingung. Ibel bingung. Ibel bingung. Oke. Karena Terus yang lain? semuanya surga, saya neraka deh, Pak. Oke. Ih, parah, Cem. Ya nggak apa-apa. Ini kan Berani betul beda nggak itu dapat baik, hadiah, guys. salah nggak dihukum gitu kan. Ini Devi berdasarkan pengamatan aja, kok nggak ada neraka ya, jawab neraka aja gitu ya. Oke, yang lain, yang belum respon siapa nih? Kak Antonia. Antonia, oke. Silakan Antonia. Asia juga belum. Apa tuh? Gerard. Ya, Aurel. Devita belum juga. Devita Henok. Ya, nah, oke. Sama Silakan. Jessica. Ya. Jessica sudah bingung, kalian sudah surga. Oke, yang lain? Silakan dipercepat. Halo? Lu nih, Ya, Adriel neraka. Adriel Raka, ada temannya, Devi. Ya, oke. Nah, Antonia? Aku nggak bisa nentuin. Maksudnya bingung atau Bingung. bingung juga? Ini bingung dari Niko sekarang menyebar ya, virus ya. Dengan cepat. Oke, Devita, Gerard, Henok, ayo kasih jawaban dulu, baru kita lanjutkan. Gerard nggak tahu katanya, Pak. Gerard nggak tahu, ya bukan bingung tapi nggak tahu. Oke, nggak apa-apa, jawab aja. Betul. Oke, Devita sama Henok. Devita bingung. Henok apa Henok? Suaranya saya nggak kedengaran. Gimana Henok?
Masuk surga ya kalau nggak salah. Nggak tahu deh. Kayaknya iya deh. Suaranya kurang jelas, Enok. Udah kedengaran, tipis sekali suaranya. Pakai headset hand. Bisa chat juga sementara. Lewat chat juga bisa, Hen. Belum hand, belum kedengeran. Suaranya tipis. Itu aja ketik aja Henok kalau suaranya nggak kedengeran, ketik di room chat. Masuk surga atau masuk neraka? Oke, surga. Oke. Iya, oke. Itu ternyata kalian kurang jeli yang pertama. Pertama kurang jeli kenapa? Nggak tahu itu anaknya siapa dulu kan. Itu masuk surga neraka itu kita pikirkan anaknya siapa dulu gitu kan. Kalau dia anaknya orang percaya masuk surga apa neraka gitu kan. Terus kan ya kalau anaknya nggak percaya, orang percaya masuk surga apa neraka gitu kan. Tapi mungkin di situ di tengah-tengah kita berpikir seperti itu, bukan masalah kita nggak teliti, tetapi kita di dalam pikiran kita sudah ada satu konsep tentang dosa. Maka kita bisa menjawab. Nah, maksud saya ya, ketika kita bisa menjawab, kita sudah tahu pikiran tentang konsep dosa dalam pikiran kita. Nah, itulah jawaban kita, konsep dosa yang ada di pikiran kita. Saya tidak mempersalahkan dosa, kita mempersalahkan surga dan neraka, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kalau gitu saya akan lanjutkan share screen saya dulu ya. Kita akan sedikit membahas dulu, nggak lama-lama kok. Oke, nah kita akan lihat karena ini tentang kejatuhan manusia, saya berikan satu pengertian. Dosa itu meleset dari sasaran. Dalam bahasa Yunani itu hamartia, itu meleset dari sasaran. Sasaran itu digambarkan seringkali dengan anak panah. Anak panah yang dilepas dari busur, kemudian menuju ke sasaran. Kalau kita main dart itu kita tahu ya itu ada sasaran yang paling tinggi angkanya, itulah tepat sasaran. Kalau di luar itu meleset, bukan hanya di luar lingkarannya, tetapi meleset dari angka tertinggi namanya meleset. Itulah dosa. Nah, sasarannya apa? Yaitu kebenaran atau standar perilaku tertinggi. Saya tidak berpikir tentang menulis ini karena saya mengambil dari buku dasar-dasar kebenaran iman Kristen, nanti Nicholas tahu buku itu ya. Saya tidak berpikir, saya lihat ini karena ini bagian penting konstruksi kita, bagaimana kita berpikir tentang dosa. Gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak tepat atau meleset dari sasaran itulah dosa. Terus dalam pikiran manusia juga, dalam pikiran kita bisa berkata, ini dosa yang kecil, dosa besar, dosa yang dapat diampuni, dosa yang tidak dapat diampuni, kan mungkin seperti itu juga gitu kan. Ada dosa ini dosa yang cuma kecil, cuma bohong-bohong kecil, ini dosa yang besar. Bagi kita yang mengerti dosa itu meleset, artinya ketika meleset yaitu dosa. Ya, kalau tidak disebutkan dosa besar atau kecil, begitu meleset itulah dosa. Karena standar perilaku tertinggi yang diberikan oleh Tuhan pada kita semua. Nah, berikutnya Roma 3:23 ini ayat yang kita baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi inilah universalitas dosa. Perhatikan universalitas dosa. Universalitas ya, berlaku secara umum dan berlaku secara menyeluruh. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, pertanyaan saya di awal tadi kan, kalau ada bayi yang lahir kemudian mati. Kalau ini katakan semua orang telah, dia berbuat dosa apa enggak begitu. Itu jawaban yang udah di pikiran kita, sebenarnya kita sudah punya konsep dosa, menurut saya seperti itu. Oke, berikutnya. Dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah yang diberikan pada makhluk yang berakal budi. Perhatikan, dari bagian ini ada 3 hal. Yang pertama, ketidakmauan untuk menaati hukum Allah. Jadi ada hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, tetapi kita tidak mau untuk menaatinya. Dan itulah dosa. Kita tidak melawan loh, tidak mau untuk menaati, artinya itu dosa. Dan yang kedua,
Karena itu pelanggaran terhadap hukum Allah, artinya melanggar batas yang telah ditentukan. Jadi batasnya sekian sampai sekian ketika atau satu area. Kalau melebihi pada area itu namanya dosa. Itu melakukan pelanggaran, artinya melanggar batas. Tapi kalau yang pertama, saya tidak mau menaati, itu dosa. Yang kedua, melanggar batas, itu dosa. Yang ketiga, itu karena dilakukan oleh makhluk yang berakal budi, artinya punya kebebasan moral. Kebebasan moral artinya Tuhan menciptakan kita itu bukan robot. Dalam khotbah saya yang terakhir, saya juga mengatakan bahwasannya Tuhan menciptakan kita itu bukan kita ini robot, tapi diberikan satu kebebasan untuk kita itu memilih mana sih yang benar dan mana itu yang tidak benar, mana yang kita suka, mana yang kita tidak suka, mana yang jahat, mana yang baik. Kita diberi kebebasan oleh Allah. Jadi Allah menciptakan kita berakal budi, artinya kita punya kebebasan, tapi kebebasan yang dipertanggungjawabkan. Nah, kalau tadi tema kita adalah tentang kejatuhan manusia dalam dosa, saya akan bagi dulu ya, stop share. Nah, kejatuhan manusia dalam dosa, menurut kita, Adam dan Hawa itu melanggar di bagian mana ya? Sekaligus kalau mau tanya nggak apa-apa. Jadi ini kita kan diskusian mimpinnya sedikit-sedikit aja. Saya berikan keterangan, saya berikan pertanyaan, nanti boleh tanya juga. Jadi inilah yang diskusi yang menarik buat kita. Gitu ya. Ya, menurut kita yang dilanggar oleh Adam dan Hawa itu yang mana ya tadi ya, kalau dosa tadi ya? Apakah tidak mau melanggar batas atau tentang kebebasan? Melanggar batas. Melanggar batas. Batasnya apa? Semua yang ada kan boleh dimakan. Tapi ada satu yang nggak boleh gitu. Oke. Itu bagus. Ya. Yang lain ada jawaban yang berbeda, kalau sudah sama nggak perlu. Sama semua gitu ya. Oke. Karena nggak ada, saya persingkat waktu aja, jadi semua setuju dengan Karin gitu ya. Betul, Karin nomor 2 itu jelas sudah ada batasnya dan dilanggar oleh Adam dan Hawa. Tetapi poin ketiga, itu juga diberikan Tuhan pada manusia, sebenarnya itu universalitas juga, artinya Adam dan Hawa diberikan kebebasan. Ketika diberikan batasan, sekaligus diberikan kebebasan. Kamu boleh makan atau tidak makan, tapi kalau kamu makan, kamu mati. Yang melanggar batas, akibatnya mati. Nah, itulah kejatuhan manusia dalam dosa. Yang terjadi di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, seringkali kita juga bergumul dengan 3 bagian ini, bukan? Satu, kita tidak mau menaati. Yang kedua, kita melanggar batas. Yang ketiga, tadi kita punya kehendak bebas, saya punya pilihan. Saya lakukan, tidak lakukan, itu terserah saya. Dan itulah akibat yang menimbulkan adanya dosa. Jadi sekali lagi, perhatikan kejatuhan manusia dalam dosa, karena itu meleset. Nanti kita bisa baca di Kejadian pasal 3 ayat 1-24. Cerita atau narasi tentang kejatuhan manusia gitu, Adam dan Hawa. Itu cepat sekali. Bumi diciptakan dan segala sesuatu diciptakan, kemudian cerita berikutnya adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Nyesek banget gitu ya. Sudah diciptakan semua bagus, sangat baik. Tuhan menciptakan sangat baik. Tapi kemudian pasal 1 dan 2, kemudian pasal 3 langsung manusia jatuh dalam dosa. Itu nyesek banget gitu. Jadi tidak ada cerita bagaimana manusia Adam dan Hawa itu menikmati Taman Eden itu berapa lama, bagian tidak diciptakan bagian itu, tapi secara cepat Alkitab berkata pada kita setelah diciptakan Adam dan Hawa itu ada, dan langsung berdosa. Artinya bagian penting yang diceritakan oleh Alkitab adalah bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Saya berharap nanti ada pertanyaan yang pertanyaan yang gampang tapi jawabannya susah gitu ya. Oke, saya akan bagi share screen lagi. Oke, ini aja deh. Nah, tadi kita sampai di sini ya. Nah, kita kok nggak bergerak. Nah, sekarang kita lihat dari Adam dan Hawa itu sekali-kali di pikiran kita, atau ketika tadi kita memutuskan masuk
surga, neraka, ataupun yang bingung, ataupun yang nggak tahu, di dalam pikiran kita tuh ada satu yang sadar nggak sadar tentang dosa asal. Tidak hanya dosa asal, tidak hanya menunjuk pada dosa yang pertama kali yang dibuat Adam dan Hawa, tetapi menunjuk pada akibat dari dosa yang pertama dari seluruh umat manusia, yaitu kerusakan dan ketercemaran umat manusia. Nanti saya akan sedikit singgung bagaimana kerusakan dan ketercemaran umat manusia. Kita pikir adil nggak ya? Tuhan tuh ngasih dosa yang melakukan Adam dan Hawa, dan kemudian kita juga dikatakan ini akibat dari dosa yang pertama. Jadi kita menanggung dosa. Menanggung dosa, atau bahasa yang lain, ini dosa keturunan, disebut juga dengan dosa asal. Saya sambung lagi sedikit. Bila mana seorang menjadi orang berdosa. Jadi umat manusia pada waktu hadir dalam dunia sudah dalam keadaan berdosa. Oke ya. Sekali lagi, ini saya mengetik aja, bukan dari pikiran saya. Nah, saya pikir pikiran saya itu didiskusikan dengan teman-teman gitu ya. Slide-nya sudah jelas. Jadi ketika manusia masuk dalam dosa, dia juga punya dosa asal akibat daripada dosa Adam. Nah, kembali ke pertanyaan pertama. Ketika bayi lahir, dosa apa enggak? Tambah pusing ya. Ya, Pak bikin kita pusing, iyalah sama kita, saya juga pusing, kalau santai aja. Nggak berdosa, Pak. Kan dia baru lahir. Maaf. Oh, sorry aku. Pak Edi nge-freeze ya? Iya, Pak Edi nge-freeze. Ya, koneksi internetnya jelek soalnya. Untung pas aku salah jawab, Pak Edi nge-freeze. Pak Edi dengar kok tetap. Iya. Maaf, Pak Edi. Pak Edi nge-freeze. Pak Edinya keluar. Nggak apa-apa, sambil nunggu Pak Edi kita sambil pikirin lah ya. Jadi kalau dari... Kaniko tadi apa sih pertanyaannya? Maaf. Niko kasih contekan dulu dong. Gak mau. Biar nanti tahu. Contek-contek.com. Kaniko pasti tahu jawabannya, cuman nggak mau jawab aja kan. Apa guys? Ntar Tadi jawabannya bingung. Ayo. Jadi kan tadi Pak Edi udah kasih tahu tuh tentang dosa asal atau dosa keturunan. Nah, sekarang pertanyaannya setelah kita tahu itu, berarti kalau bayi baru lahir tuh berdosa atau enggak? Benar. Saya tak ganti. Pak Edi, kok tadi ngomongin Pak Edi? Monik, parah, fitnah parah loh Monik. Pak Edi pada rame pas Pak Edi keluar, pas Pak Edi masuk langsung pada mute semua, Pak. Saya tahu kok. Saya tadi di SMS sama Adam dan Hawa. Waduh. Hai Adam, hai Hawa. Menurut saya nggak berdosa, Pak. Karena kan apa sih? Kaniko kok ketawa sih, aku salah ya, Kak? Direvisi ya? Kayaknya freeze lagi ya. Iya, freeze lagi deh kayaknya. Sabar ya, Karin. Oke, bentar, saya lagi ganti. Oh, sekarang udah aman ya. Oh, tapi juga nggak stabil ya. Stabil nggak nih sekarang? Bisa dengar? Bisa, Dengar, Pak. Oke. Kita udah pakai data ini. Tadi data siapin, tempat tadi terlambat nanti. Aduh, mati lagi ya. Mati ya? Enggak. Halo? Enggak, kedengeran kok. Enggak. Ya, oke. Kedengeran Tadi kedengeran. yang pas saya tadi lagi keluar tadi. Ya, pas saya lagi keluar silakan didiskusikan ya sekarang. Karin tadi jawab. Belum dapat jawab. Tadi banyak Pak yang jawab. Ayo Ya, jawab, betul. guys. Jawab aja. Coba jawab aja, dirangkum aja sampai satu rangkum nggak apa-apa. Jadi nggak ketahuan. Dosa asal, tapi nggak punya dosa yang dibuat sendiri. Jadi mungkin ada kemungkinan masuk neraka. Oke. Tapi kalau menurut saya sih jangan, Pak. Soalnya saya aja
nggak sanggup gitu kalau misalnya masuk neraka. Jadi semoga jangan. Oke, 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 oke. Jadi ini menarik ini. Jadi kita menarik. Monik setuju ada dosa asal dan akibat itu ada, tetapi kalau bisa jangan ya. Ya kalau bisa. Jadi konsep dosa yang kita pikir sekaligus kita lawan gitu kan. Ya kan seru kan, itu kan dosa ini memang seru gitu. Makanya nih kalau di perkuliahan ini 2 SKS ini, 2 SKS. Dan itu pun nggak selesai, sebenarnya nggak selesai karena itu sebenarnya panjang sekali kok. Sudah berdosa itu kan biasanya manusia dan dosa itu jadi satu materi gitu ya, namanya teologi sistematika. Dan kita sedang belajar sistematika, itu semakin belajar semakin pusing kok gitu ya. Jadi sekali lagi kalau tadi mau dikatakan setuju ada dosa asal, tetapi kan waktu lahir tidak melakukan dosa. Jadi jangan masuk neraka dong. Itu kayak gitu ya. Oke, seru. Yang lain gimana nih? Seru nih, seru. Oke. Seru. Silahkan yang lain. Ayo ngobrol aja dulu. Ini saya sampai jam berapa ya? Kalau ngomong saya nggak ada batasnya. Jam 8:30. Oke. Nanti saya diingetin aja. Nah, selesai. Oke, Pak. Sip. Saya layani. Oke, silakan diskusi yang menarik ini. Udah? Apa saya tak keluar dulu lagi ya? Jangan, Pak, nanti nggak bisa balik, Pak. Kok nggak bisa balik? Kalau nggak dua-duanya, Pak? Ya? Kalau nggak dua-duanya? Oh, gini. Yang dimaksud nggak dua-duanya bagaimana? Jadi dosa asal enggak, enggak setuju sama dua-duanya. Enggak dosa asal, terus? Dosa asal aku nggak setuju, dosa keturunan aku nggak setuju. Oke. Nah, ya udah saya aja, saya bingung Pak, maaf. Nah, ya kan, saya kasih jurus yang lain ini. Kalau kita nggak setuju dosa asal, kita tidak mengakui kematian Kristus di kayu salib itu menebus dosa kita. Nah, tambah pusing kan? Tahu ya, ini yang teman-teman yang mungkin baru belajar, yang kita semua lagi belajar gitu ya. Ada satu hal yang kita membuat kita bingung tadi seperti kata Kak Niko ya. Ketika kita percaya ini ada dosa asal, itu akibat dan juga akibat dari dosa Adam dan Hawa. Akibatnya kita lahir itu jadi orang berdosa, dosa keturunan, dosa asal. Tapi kalau kita tidak mengakui dosa asal, sekaligus saya ingatkan kita melawan atau tidak mengakui bahwa Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dari satu dosa Adam itu ditebus oleh Kristus. Itu ada di Perjanjian Baru itu Rasul Paulus. Susah kan? Jadi kita sudah dikunci dulu. Kita harus mengakui akibat dari dosa Adam itu ada sisa semua. Bingung ya? Saya pun juga bingung kok. Saya pusing gitu. Wah, ini bukan nggak mudah, tapi saya buka pada teman-teman semua supaya kita ngerti, oh ternyata konsep dosa itu nggak mudah gitu ya. Tadi diskusinya gimana tadi? Coba saya dikasih bocoran deh. Kan dari Monik aja tadi gitu ya. Tadi kalian juga sudah jawab. Yang lain gimana yang lain? Jadinya gimana tadi? Bayi mati, bayi lahir mati, mana itu? Halo? Wajahnya Ayo, Kak Niko aja deh, Kak Niko. Jawab lewat chat aja teman-teman. Kalau susah jawab verbal, lewat chat aja nggak apa-apa. Kan mungkin kalau Kak Niko jawab, ntar semua langsung jawab, Kak. Ngapain aku jawab? Nanti kalian jawabannya sama, pasti ada. Sama kayak Kak Niko, Pak Edi, idem-idem. Karakteristik anak muda banget ya. Ya, saya jawab pun saya belum tentu benar kok. Yakin lah. Betul, Pak. Kita diskusi, makanya kita diskusi. Saya nggak buat Pak Edi.
Ini ada poin-poinnya seperti ini, saya tulis dari buku, tidak apa adanya, yuk kita diskusi. Cuma ada problem-problem yang perlu kita ketahui. Udah, Nicholas jawab nggak apa-apa. Silahkan, Nicholas. Ini Senja ada jawab, Pak. Oh, oke. Dosanya sudah ditebus, Pak. Maksudnya gimana, Senja? Kan Tuhan Yesus sudah mati sebelum dia lahir. Oh, oke. Jadi karena Tuhan Yesus sudah mati, menebus dosa dia, jadi orang lahir itu tidak punya dosa. Sudah diampuni. Sudah diampuni gitu ya. Ya, oke. Bagus juga. Silakan kalau ada yang mau nyanggah gitu. Saya tinggal nonton gitu. Kira-kira mau disanggah apa ya kalau gitu. Jadi menurut Kak Senja, orang lahir yang sekarang itu sudah ditebus dosanya oleh Kristus. Selesai. Jadi artinya masuk surga gitu, konsisten dengan jawaban. Tadi Senja jawab surga atau bukan? Iya. Oke, jadi konsisten gitu ya. Konsepnya konsisten karena sudah ditebus oleh Kristus. Tapi emang ini sih Pak, yang tadi Bapak juga bilang soal kita kurang teliti soal yang dia anak siapa gitu. Ini sih saya tadi sempat muncul juga sih di pikiran saya, ya kalau orang tuanya memang orang yang percaya, mungkin udah mewakili anaknya. Nggak tahu sih Pak, nggak tahu deh. Iya. Oke. Ternyata jawaban terakhir juga bingung juga. Gitu. Iya, ini memang membuat kita untuk memacu pikiran kita. Ternyata ketika dalam itu nggak gampang. Gitu ya. Oke, yang lain silakan. Bagus saja. Untuk usaha untuk diskusi kita terbuka, semakin terbuka. Ada yang lain? Saya kalau jadi dosen tanya. Iya, tanya boleh. Tapi kalau misalnya bayi itu lahirnya di bukan orang percaya, kan bayi itu kan baru lahir belum ngelakuin apa-apa, emang tetap berdosa gitu walaupun lahir di keluarga yang tidak percaya gitu misal. Jadi pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya kalau misalnya saya nih, misalnya saya bayinya ya Pak, saya bayinya, saya lahir di orang yang nggak percaya, di keluarga yang tidak percaya, terus saya meninggal, apakah saya masuk surga juga atau neraka? Padahal kan saya baru lahir, belum apa-apa gitu loh. Itu kan pertanyaan saya juga. Oh. Soalnya saya dari situ saya masih bingung Pak. Jadi kalau saya mau jawab dosa asal sama keturunan, saya makin bingung. Lihat gitu, betul emang ini dibikin bingung kok. Saya juga bingung. Itu yang ngasih tema kan dari Antonia bikin bingung kita semua. Bukan saya, si Niko yang ngasih. Niko yang bikin kita bingung. Aduh, rahasia kita jangan diungkap dong. Kasih temanya berat-berat. Mau kita bingung sama-sama, Pak. Bingung sama-sama, mari kita bingung. Tapi kan kasihan, Pak, kalau masih bayi udah masuk neraka. Iya kan, Ci? Makanya maksudnya kalau orang tua masuk neraka enggak kasihan ya? Kasihan, Pak. Udah nasib. Saya mau ngomong sama doain semoga diterima. Kantonnya mau ngomong guys. Iya. Pak saya bukan mau jawab sih Pak, tapi saya mau ngomong. Saya jadi ngerasa berdosa gitu bilang neraka. Gara-gara yang lain pada bilang bayi ini, ya sebenarnya saya juga ini sih setuju gitu sama yang mau ngomongin, maksudnya itu dosa asal gitu kan, karena yang tadi udah ada di slide-nya Bapak gitu. Tapi gara-gara saya ngomongin neraka, saya jadi merasa jahat gitu. Kasihan aja kan ya, Cep ya. Ya udah kalau gitu saya masuk surga deh. Maaf Adriel, Cici meninggalkan kamu. Cici pindah jawabannya Adriel. Iya. Ya begini, saya akan ingin kasih tahu. Kalau kita konsisten, itu ada dosa asal, akibat. Ya, begitu lahir dosanya masuk neraka. Itu konsisten.
Betul kan? Kita percaya nih ada dosa asal akibat daripada dosa Adam dan Hawa. Kita lahir, manusia lahir kan berdosa. Ya masuk neraka dong. Itu konsisten pikiran kita. Tapi kenapa kita keluar dari pikiran yang konsisten itu? Justru itu yang kita pertanyakan. Pikiran kita tanyakan dengan pikiran kita sendiri. Bingung kan? Kita punya pikiran, kita tanyakan pikiran kita justru. Kalau saya percaya dosa asal akibat dosa ini, lahir berdosa, saya masuk neraka, itu konsisten. Jawaban neraka itu menurut saya konsisten. Tapi justru yang surga ini yang tidak konsisten. Jadi kan kasihan akhirnya gitu kan. Surga kasihan dong. Loh gimana ini kan kita punya pemikiran, harusnya itu jadi satu semua terangkai dari satu konsep, ya itulah kita namanya berpikir konseptual. Tapi ketika kita sampai sini, lah ini jangan dikonsepin deh, jatuhnya kasihan aja deh. Kan nggak nyambung gitu. Tapi satu poinnya, kalau kita tidak percaya dosa asal, kita juga menyangkal kematian Kristus itu untuk menebus dosa kita. Wah ini kuncinya berat banget gitu kan. Kita mau keluar dari mana ini? Pusing kan? Saya bicara gini karena keponakan saya itu punya anak lahir meninggal, kembar. Lahir hanya berapa menit, yang satu kemudian berapa jam lagi yang satunya meninggal. Saya juga sedih sih, saya ngalamin seperti itu. Makanya itu jadi pertanyaan kan? Ponakan saya tanya, Om, masuk surga, masuk neraka? Aduh, bingung mau saya jawabnya. Mau jawab apa coba? Gak gampang ya. Karena ada satu konsep dosa dalam pikiran kita. Dan sekarang kita sedang mempertanyakan pikiran dari pikiran kita. Coba deh sekarang Antonia deh. Saya sekarang tujuh ya. Antonia nih yang ngasih PR ke saya. Ayo Antonia, kamu gimana ini? Bisa selesaikan masalah ini nggak? Masalah ini kok jangan ini sih apa namanya, bayi sejak lahir ya udah berdosa karena apa ya, turunan gitu loh dari Adam sampai sekarang. Kita pun juga ini kan berdosa sampai Tuhan datang lagi menyelamatkan, baru dosanya hilang kali. Kayaknya Antonia lagi merangkai kata ini. Coba kamu ulangi lagi gimana bisa pikir. Coba gimana Antonia? Dosa itu apa ya udah turunan gitu, maksudnya kayak bayi lahir ya udah termasuk berdosa. Itu sih. Kalau apa namanya, kalau nggak berdosa maksudnya ya Tuhan nggak akan datang lagi nanti gitu. Ngerti kan? Saya masih bingung. Ya intinya bayi lahir udah berdosa. Karena udah keturunan. Berarti kalau kayak gitu masuk neraka ya? Jadi Antonia ada konsisten dong. Aku nggak bisa nentuin dia masuk neraka atau enggak. Maksudnya jadi kan, jawabannya? Ya jawabannya Tuhan yang nentuin. Tapi enggak jawaban awalnya. Apa? Jawaban awal tadi surga, neraka, surga. Bingung. Oke. Jadi masih ada perlawanan kalau bingung. Kalau jawabannya surga tidak konsisten dengan pikiran, tapi kalau jawabannya bingung masih oke, dan masih setuju gitu ya. Oke, ini seru ya. Tapi waktu saya SMP kan ada juga tuh pertanyaan kayak gitu di sekolah. Terus udah gitu saya jawabnya kan masuk surga. Terus kata guru, terus gara-gara ngomongin Adam sama Hawa, terus saya nanya, emang Adam dan Hawa itu beneran kejadian? Terus udah gitu kata guru saya, enggak, itu cuma kiasan. Gitu, Pak. Gurumu kuliahnya di mana itu? Kagak tahu. Yang pasti bukan di saat itu. Pasti bukan di saat.
Ya, kalau dia tidak mengakui Adam dan Hawa itu cerita sungguh, itu terjadi sungguhan, yaitu menolak Alkitab. Itu pemikiran bebas. Jadi disebut dengan liberal itu seperti itu, gitu ya. Ya, kalau kita nggak percaya, kita mau Alkitabnya yang sesuai dengan pikiran kita, artinya kita menolak bagian Alkitab. Jadi kalau ada satu, saya nggak mau Alkitab bagian ini, ya kita menolak Alkitab secara keseluruhan. Alkitab itu kita terima secara keseluruhan, gitu ya. Jadi Adam dan Hawa itu sungguhan. Di dalam hikmat Tuhan, Musa menulis kitab Taurat, maka disebut dengan kitab Musa. Itu yang nulis Musa. Gitu. Oh, itu luar biasa, hikmat Tuhan yang luar biasa. Oke ya, jadi saya tidak, ini pertanyaan bagus kan, saya boleh bebas itu kan, tapi saya sudah menjawab bagian ini, Adam dan Hawa sungguhan. Tidak pernah bohong-bohongan, nanti masuk bagian yang lain ini bagus. Oke ya. Jadi waktu itu SMP sudah berapa tahun ya, Monik, kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Iya. Kurang lebih segitulah ya. Iya. Ya. Tapi saya pernah tanya ke Koyo juga sih, kata Koyo beneran terjadi. Iya. Ya. Saya termasuk yang mengakui dan harus mengakui. Niko kalau ngomong enggak, kamu tak kembaliin kampus ya. Enggak lulus. Langsung dideportasi, Pak. Deportasi ya, enggak lulus ya. Ya, karena kita harus kita terima keseluruhan. Gitu. Nanti di tema PWJ ada inerensi Alkitab. Saya udah kasih satu tema menarik, ketidakbersalahan Alkitab. Itu sesuatu yang seru dari Sabtu. Tapi nanti kapan itu jadi jadwal sama Pak Anton gitu ya. Oke. Kira-kira jadi saya sudah menangkap nih. Kita itu bingung. Kita mempertanyakan apa yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan, kita pikir lagi ternyata tidak konsisten. Gitu. Nah, coba kita pelan-pelan pakainya, coba saya baca gini ya. Ada, oke, saya lanjutkan share screen dulu deh. Oh, ini kan ada chat dosanya sudah ditebus, jadi bingung, supaya kasih karunia Allah. Oh, oke deh. Jadi dosa ditebus menurut kasih karunia Allah, jadi nanti dia masuk surga gitu ya. Gitu ya, Senja ya. Iya Pak, terinspirasi dari Efesus 1 ayat 7. Iya, kalau Senja sudah bagian kasih karunia Allah, nanti bagian beda. Hari ini tugas saya adalah Lover of Darkness gitu. Kejatuhan manusia dalam dosa gitu. Oke, itu kasih karunia Allah. Jadi kalau kasih karunia Allah kita bagian beda, tapi itu masuk akal. Masuk akal. Untuk menjawab kebuntuan kita, kasih karunia Allah. Tapi pertanyaan saya seperti ini. Siapa yang berhak terima kasih karunia Allah? Itu kan? Siapa yang berhak terima? Ya? Yang Allah pilih. Gimana? Yang Allah pilih. Yang Allah pilih. Nah, ini seru lagi. Kita punya tema lagi nanti. Ini pemilihan Allah gitu. Ini seru. Ya menurut Senja yang dipilih siapa? Menurut Senja loh ya. Cuma Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Jadi anak itu nggak tahu dong. Masuk surga dan neraka itu. Oke, tapi itu sesuatu yang berbeda. Ya, tapi menurut ini masuk akal saya sesuai dengan kasih karunia Allah. Tapi kita nggak ngerti yang dipilih siapa gitu. Jadi menjawab satu pertanyaan ini aja susahnya setengah mati. Coba saya coba cari buku dulu ya. Ada perbedaan menanggapi tentang hal ini. Jadi saya selesaikan dulu bentar. Oke, saya akan lanjutkan share screen saya dulu ya. Tadi sampai dosa asal ini kan tadi sampai sini ya. Oke. Nah, kita semua berdosa, seperti itu. Bukan karena kita telah berdosa, tapi kita berdosa karena kita adalah berdosa. Ini lucu gitu ya. Coba perhatikan, kita semua orang berdosa bukan karena kita telah berdosa, tetapi kita berdosa oleh karena kita adalah berdosa. Dan itu dijelaskan oleh Daud dalam Mazmurnya, dijelaskan oleh Mazmur nomor 51 ayat 5. Silakan seorang membaca ayat ini, silakan ketemu. Mazmur 51 ayat 5. Silakan yang ketemu baca.
Mazmur 51 ayat 5. Iya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Iya. Itu ayat yang sangat baik untuk kita mengerti bahwasanya kita berdosa oleh karena kita adalah berdosa. Sejak dikandung, diperanakan dari ibuku kan. Wah, seru lagi loh itu, dosa asal. Itu salah satu ayat yang perlu kita bisa ingat. Jadi kalau tadi dikatakan di dalam apa tadi yang baca siapa Yani ya? Ibel. Oh Ibel, kok nggak kenal sama suara anak sendiri? Ya apa sih? Iya, artinya kan kita bisa melihat bahwasannya, waduh, gimana manusia nggak berdosa gitu ya? Kalau dia anak itu kan belum melakukan dosa, jadi tidak berdosa. Tapi kita ingat ketika lihat Mazmur 51 ayat 5, kita berdosa oleh karena kita adalah berdosa, bukan karena kita melakukan dosa. Oh itu seru banget itu. Ya, satu lagi slide sepertinya. Nah, kecemaran manusia tadi kan berdosa. Ya, ini yang satu teologi dari reform. Saya belajar kan reform. Reform itu ya kita belajar di satu reform. Niko juga belajar tentang reform gitu. Tapi bukan reformnya Pak Tong ya, kita reform yang belajar reformnya Pak Tong main lagi nanti. Tapi Pak Tong juga mengakui bagian ini, kecemaran manusia itu kerusakan total manusia. Jadi manusia berdosa itu betul-betul semua rusak. Depravity ya, itu kerusakan total gitu itu maksudnya. Kerusakan total ini tadi kaitannya dengan tentang dosa tadi. Ada beberapa pandangan seperti ini ya. Kalau Unitarian dia mengatakan dosa hanya mempengaruhi Adam, tidak kepada semua umat manusia. Tapi sekali lagi, kalau kita punya pandangan seperti itu, anak itu bisa bebas dari dosa. Tapi konsekuensinya tidak mengakui akan kematian Kristus itu menebus dosa kita. Kemudian dari Metodis, Wesley, Pentakosta, dan kelompok Holiness, ada kelompok Holiness saya belum belajar, itu Adam berdosa dan pengaruhi sebagian manusia. Ini saya baca buku loh ya, bukan menurut saya loh ya, saya baca buku aja. Jadi kalau dari pandangan Arminian ini Metodis, Wesley, Pentakosta, dan kelompok Holiness itu dia mengatakan Adam berdosa dan pengaruhi sebagian manusia. Nah barangkali si bayi ini termasuk sebagian yang tidak terpengaruh gitu kan. Tapi kita juga sulit membuktikan ini pengaruh atau tidak pengaruh gitu kan. Tapi inilah kelompok yang dinamakan Arminian. Kemudian ada pandangan federal. Pandangan federal itu Presbyterian, kemudian Presbyterian yang berdasarkan pada teologi covenant atau perjanjian. Presbyterian itu ternyata ada beberapa lagi. Presbyterian itu apa? Jadi gereja yang punya sistem gereja yang dikuasai oleh presbiter. Ya, presbiter itu yang tua-tua. Gereja itu apa? Salah satunya gereja GKI. Gitu ya. GKI itu Presbyterian gitu ya. Tapi dia juga yang lain lagi bukan Calvinis juga itu juga GKI. Gitu. Nah, presbiter yang dikuasai oleh orang yang tua-tua seperti itu. Tapi yang pada teologi perjanjian hanya Adam yang berdosa, tetapi umat manusia hanya terpengaruh. Tidak berdosa, hanya terpengaruh dosa. Tetapi yang pandangan Agustinian dia mengatakan ini siapa Agustinian itu reform orang reform, kemudian Calvinis dan kemudian yang berikutnya termasuk kita itu umat manusia berdosa di dalam Adam. Jadi kerusakan total ya dimaksud yang ini karena yang menulis buku juga orang reform, dia semua membuat manusia berdosa. Ya, sekarang kita melihat ternyata pandangan yang lain kita juga tidak sama gitu kan. Ada yang cuma Adam aja, ada sebagian saja atau semuanya. Nah, ini kita semakin bingung. Saya tidak maksudkan kuliahnya saya masukkan di sini tidak. Tapi kita belajar yang simple aja. Bagaimana sih kita memahami kejatuhan manusia dalam dosa, kita pencinta dari kegelapan atau penyuka kegelapan, tidak. Tetapi yang membuat sekarang yang kita coba musik adalah pikiran kita. Nah, surga dan neraka. Saya pertanyaan anak tadi masuk surga dan neraka gitu kan? Ya atau tidak gitu ya? Kita kan saya kasih ke situ. Jawabannya nggak mudah. Sekarang saya tanya kepada kita semua gitu ya.
Kalau kita mati masuk surga apa neraka? Halo? Yakin nggak nih? Yakin masuk surga atau yakin masuk neraka maksudnya? Kalau sekarang kita mati masuk surga atau neraka? Bingung, Pak. Bingung lagi. Oke, bagus. Jawabannya bagus. Bingung. Yang lain? Saya masuk surga, Pak. Surga. Di jalan apa surga? Oke, iya. Surga. Yang lain? Surga atau neraka? Surga. Surga. Tadi yang jawab siapa ya? Oke, Antonia. Yang lain? Kalau saya sih mengimani masuk surga. Tapi saya juga nggak enak sama Tuhan karena selama ini saya tuh kadang tuh masih suka melenceng. Tapi saya imani itu Pak, saya masuk surga. Iya. Tapi ya gimana gitu tadi ya. Saya jadi nggak enak gitu sama Masih melenceng gitu, enak sama Tuhan. Teman doain ya kalau misalnya udah waktunya. Jawabannya jujur, ini nggak apa-apa. Ya, kita pertanyaan saya kan kita yakin tidak masuk surga. Yang lain bagaimana? Nggak harus semua jawab sih, tapi kalau bisa jawab bagus. Nanti kan kelamaan kalau nunggu ya. Saya kepengen nggak nunggu sih, kita nanti diskusi. Ini Natasha surga, oke. Yang lain bagaimana? Yang lain jawabnya masuk surga, Pak. Mana? Tadi di room chat. Di room chat tadi Senja, Aura, Asia, ya oke. Nah, gini ya. Jangankan kita mikir bayi ya, mikir kita aja susah gitu. Bayi dimintain kasihan, kita bingung, kita sendiri bingung nggak masuk surga atau neraka. Jadi harusnya kita tanya dulu gitu kan. Kita tuh masuk surga atau neraka gitu. Kalau kita tadi judulnya pecinta kegelapan, masuk surga atau neraka? Neraka. Kan pecinta kegelapan. Ya, makanya judulnya ngeri kan. Saya itu sedang masuk neraka. Memang. Oh, Niko memang itu. Ya, jadi kalau kita memahami kita pecinta kegelapan masuk neraka. Apa dalam pikiran kita setuju bahwasanya dosa itu punya akibat besar. Kan? Akibatnya apa? Kita masuk neraka. Nah, pikiran konsep kita coba kita sambungkan dulu. Kita pastikan setiap kita yang percaya sama Tuhan itu masuk surga. Tuhan tidak pernah menghitung kesalahan kita berapapun. Ada lagunya, dan saya juga ingatkan ketika satu orang yang disalib di sebelah Tuhan Yesus, itu pun masuk surga. Itu luar biasa. Yang sering di pikiran kita adalah, saya ini orang berdosa. Saya masih punya banyak kelemahan. Tapi Tuhan mengatakan, ya kamu yang percaya kepada Kristus, kepadaku, ya kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Istimewa bukan? Tapi mulai kita berangkat dari titik ini dulu. Ini teologi reform. Teologi reform ya. Orang percaya sama Tuhan masuk surga. Akibat dari ini yang perlu dipikirkan oleh orang reform. Hidupnya sembrono. Aku udah percaya sama Tuhan kok. Ya udah aku dosa-dosa dikit tidak apa-apa. Karena aku pasti masuk surga karena aku percaya sama Tuhan. Ini ada teologi reform, ternyata ada kelemahan di situ kan. Setuju nggak kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, tapi kita berdosa dan kita masuk surga? Kita percaya sama Tuhan Yesus, masuk surga gitu kan. Tapi kita melakukan dosa, masuk surga nggak? Setuju? Masuk, Pak. Kan Tuhan Maha Pengampun. Masuk. Nah, Maha Pengampun. Nah, celah inilah yang coba kita hidupi gitu ya. Kita hidupi. Sekarang kita coba hidupi. Kita percaya sama Tuhan, selamat, karena ketika kita melakukan dosa, Tuhan mengampuni kita.
Makanya tiap bulan sekali kita ada perjamuan kudus. Tuhan ampuni dosa saya gitu kan, supaya saya masuk surga gitu kan. Padahal Tuhan ngomong cuma kamu percaya sama aku sekali selama-lamanya. Perjamuan kudus itu mengingatkan kita ada pengorbanan besar di sana. Teologi reform ada kelemahan, tapi coba kita belajar teologi kita sendiri gitu ya. Saya akan buka rahasia di sini nih. Ini tadi kita sampai kecemaran manusia. Nah, ini kok nggak bisa ya? Nah, ini apa kan? Komitmen kemuridan? Apa enggak? Coba sekarang ngomong deh, dibuka mic-nya, coba ngomong komitmen kemuridan. Tiap minggu kita nyatakan komitmen kemuridan. Dibuka aja mic-nya. Aku percaya kepada Allah. Lanjutin. Oh, bukan. Itu iman rasuli. Oh iya itu. Setiap hari dalam kehidupan. Ya. Antonia buka Google, Pak. Agak ya. Antonia cuma buka status saya di WA. Ada nih. Ya, status saya di WA itu, nah ini, tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Ini yang kita hidupi. Jadi Hans Denk itu juga diawali oleh Menno Simon, tapi Hans Denk lebih memformulasikan seperti ini. Tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Misalnya seperti ini. Ketika kita percaya sama Tuhan, tapi kalau kita melakukan perbuatan dosa, sengaja melakukan perbuatan dosa, terus orang itu ngomong, saya pasti masuk surga karena saya percaya Tuhan Yesus. Menno Simon ngomong bohong. Dan saya juga ngomong, tidak masuk akal, tidak realistis. Seharusnya kamu tiap-tiap hari itu sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Keren ya, teologi kita keren. Meskipun kita dikejar-kejar dalam sejarah, tapi kita bisa memformulasikan satu formula yang sederhana, jadi sesuatu yang dihidupi oleh kita semua. Jadi bukan hanya keselamatan diberikan oleh Tuhan, iya itu betul, itu semuanya, itu anugerah semuanya. Tapi bagaimana menunjukkan realitas hidup kita. Kita dikenal sebagai orang yang saleh, orang-orang Menolit itu, yang tekun melakukan firman Tuhan. Maksudnya saleh itu bukan berarti orang itu tidak berdosa, tidak. Ketika kita melakukan dosa, kita ngerti kita tuh salah. Jangan kita melakukan dosa terus yakin kita masuk surga, kan Tuhan Maha Pengampun. Kan hanya Tuhan kita setel sendiri gitu kan. Tidak bisa, itu kelemahan, dari kelemahan. Jadi kalau kita mengaku Tuhan, tunjukkanlah dalam kehidupan kita tiap-tiap hari sungguh-sungguh. Bukan hanya pura-pura. Keren dong teologi kita gitu. Ini Hans Denk ya yang ngomong seperti ini. Tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Jadi keselamatan yang kita dapat bukan ditunjukkan melalui perbuatan sembrono dengan dosa, tetapi kita sungguh-sungguh mengenal Kristus. Nah, realitasnya adalah yang terjadi kita ini kan sulit keluar dari dosa. Apakah ada di antara kita tidak berdosa? Wah, itu luar biasa. Nggak ada. Saya juga mengakui saya punya dosa. Tapi ketika kita berpikir kita punya dosa, kita mengakui di hadapan Tuhan. Jadi, bagaimana konsep kita untuk melakukan perjamuan kudus? Satu, minta ampun sama Tuhan. Ya, tapi yang lain adalah yang kita hidupi lagi. Kita belajar sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Bukan pura-pura. Kalau aku ada kesalahan, aku sungguh-sungguh menyesal. Nah, itulah pengakuan dosa yang saya pikir sangat realistis dan masuk akal dalam pikiran kita. Bukan sekedar, Tuhan, kau kan Maha Pengampun. Ampuni saya dong. Wah, enggak sekali. Tidak dong. Kita berjuang. Jadi Tuhan berikan jalannya, tapi kita berjuang untuk jalan. Dan menurut saya ini satu teologi yang
yang bukan teologi yang murahan, tapi teologi yang serius dalam kehidupan kita orang-orang Menonet, orang baptis Menonet. Ini kita hidupi. Nah, sekali lagi kita sekarang berpikir, anaknya baru lahir, masuk ke neraka, obat dia balik lagi. Pusing saya. Ya, saya ingin katakan seperti ini. Saya pun juga kesulitan untuk menjawab. Bukan nggak bisa jawab, tapi saya menjawab. Karena saya pun juga harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan dulu ketika dalam hidup saya. Ketika ada sesuatu yang salah dalam kehidupan saya. Apakah saya sungguh-sungguh mengaku dosa pada Tuhan? Minta ampun sama Tuhan. Bukan posisi Tuhan yang Maha Pengampun kita manfaatkan. Bukan. Timbulnya dari kita sendiri. Dari kebebasan berpikir kita, dari kehendak bebas kita. Kita juga dimampukan dalam kehendak bebas untuk minta ampun, untuk tunduk pada Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaan saya di awal kan, ini kan bayi, belum melakukan dosa, tapi kita dalam teologi yang sama, saya mengajarkan teologi yang sama, bayi itu juga punya dosa asal, meskipun dia tidak melakukan dosa. Karena di dalam kelahirannya dia berdosa. Jawabnya seperti ini. Kiranya bayi itu seperti saya diampuni oleh Tuhan. Kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, ya Tuhan akan mengerti. Tuhan kita manfaatkan posisi Tuhan. Kita sungguh-sungguh, terus sungguh-sungguh cari Tuhan. Nah, bayi itu diharapkan juga mendapat hal yang sama dengan kita. Yang istimewa gini, di dalam penciptaan manusia dan yang penciptaan awal, penciptaan di Kejadian pasal 1 dan 2, Tuhan mengatakan baik, betul kan? Sungguh baik. Sesuatu pada manusia sungguh amat baik. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, termasuk bayi yang lahir ke dunia, itu baik atau enggak baik? Baik kan? Meskipun ada dalam keadaan dosa, tapi Tuhan ngomong itu baik. Ada dalam kekuasaan Tuhan. Itu menjadi penghiburan buat kita. Jadi mengerti posisinya yang menentukan Tuhan. Tetapi kita mengerti yang diciptakan Tuhan itu baik, dan Tuhan itu maha baik. Jadi menolong kita untuk menguatkan kita semua. Jadi bagaimana dengan bayi masuk surga neraka, kembali pada Tuhan. Tapi kita tahu Tuhan itu maha baik, dan yang diciptakan itu Tuhan itu baik. Itu ya. Jadi surga dan neraka, ya kembali lagi jawabannya seperti itu. Tapi kalau mau sekarang boleh tanyakan ke saya juga boleh kok. Nggak apa-apa, kita namanya diskusikan. Supaya kita punya satu celah ini, kita punya pemahaman yang sama. Oh, ketika kita ditanya pertanyaan ini, oh kita bukan menjawab secara umum, sekaligus juga kita hidupi dalam kehidupan beriman kita sebagai orang-orang anak baptis Menonet, gitu kan. Spesial nih buat kita. Gitu. Oke, silahkan yang lain. Ada pertanyaan? Pak Edi. Ada? Pak Edi. Ya. Saya jadi kepikiran kan, ya. Kan kata Bapak masuk surga atau neraka itu kan keputusan Tuhan. Tapi kan kita juga berusaha gitu sehari-hari ikut sama kehendak Tuhan. Nah, kira-kira kalau misalnya orang meninggal nih Pak, kan kita kan pasti doainnya supaya dia diterima di sisi Tuhan. Tapi kalau misalnya kehidupannya dia nggak berubah, nggak bertobat, gitu, kira-kira doa kita ngaruh nggak sih Pak? Kan kita nggak mungkin dong doain nggak masuk surga gitu. Kira-kira karena kita semua berdoa buat dia, kira-kira keputusan Tuhan berubah nggak tuh? Iya. Jadi ini Molik sedang bergumul bagaimana mendoakan orang-orang seperti itu gitu ya. Betul ya Molik ya. Nah, kalau saya memimpin ibadah ya, saya lebih banyak bicara tentang keluarga yang berduka. Dan bagaimana secara umum posisi orang Kristen.
Jadi orang Kristen bagaimana percaya sama Tuhan selamat ya itu. Tapi kan terus timbul pertanyaan kita kan, jadi bukan hanya percaya Kristus selamat, tetapi usaha sungguh-sungguh mengenal Kristus bagaimana. Ternyata kita tahu orang ini, waduh, perbuatannya luar biasa gitu ya. Jadi lebih baik kita umpetin kata itu ya. Kita ucapkan duka aja pada keluarga. Karena kita mungkin mengerti, aduh kasihan ya kok dia katanya orang Kristen, tapi nipu-nipu segala macam gitu. Nah itu kan, biar dia, kalau kita ngomong semoga-moga masuk surga itu pun sebetulnya sudah satu gambaran. Semoga masuk surga itu kan artinya sebetulnya nggak masuk surga, tapi semoga Tuhan menerima masuk surga gitu kan. Enggak, di dalam kita itu kepastian. Kita nggak ada moga-moga. Justru yang moga-moga di luar iman percaya Kristen itu moga-moga, karena mereka nggak ngerti surga nggak ada di mana. Moga-moga melakukan perbuatan baik itu jauh lebih penting daripada beriman pada Tuhan. Tapi ketika sampai mereka melakukan perbuatan yang tingkat tinggi, yang paling baik sekalipun, mereka tuh mendapati mereka tuh berdosa. Bukan orang yang suci. Saya. Makanya itulah yang disebut dengan kasih karunia pada Tuhan. Percaya sama Tuhan, yang saya sebut keputusan tangan Tuhan itulah kasih karunia Tuhan. Oh, saya percaya sama Tuhan. Saya kan bisa tanyakan, emang Tuhan nggak tahu hatimu? Tuhan nggak tahu hati kita. Tahu dong. Apa yang diucapkan mulut kita, saya percaya sama Tuhan. Belum tentu. Oh gitu, orang itu di gereja loh, sehari kalau 7 hari dia 5 hari di gereja, pulang kerja di gereja terus sampai 5 hari masuk surga. Belum tentu. Karena Tuhan melihat hati. Tetapi sekali lagi kita juga bisa lihat hal yang lain. Buah itu ya seperti pohonnya gitu kan. Kalau pohon mangga ya hasilnya mangga. Nggak ada pohon mangga hasilnya semangka kan nggak ada. Gitu kan. Jadi dari buahnya lah firman Tuhan berkata seperti itu. Kita mengenal. Nah, buah-buah kita apa? Kita melayani sungguh-sungguh. Melayani itu ada dua juga, sungguh-sungguh atau enggak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh ya kita mengerti, oh Tuhan aku bukan itu dinilai, tapi saya betul-betul melayani sungguh-sungguh pada Tuhan. Yang dikatakan oleh Einstein tadi. Sungguh-sungguh mengikut Kristus, mengenal Kristus, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saya senang berdiskusi dengan teman-teman semua. Tapi harap ini nggak bingung gitu ya. Harap ini nggak bingung. Kita sekarang ngerti, oh dosa itu seperti ini. Gitu ya. Jangan seperti judulnya ya kita ikuti, tapi kebalikan dari judulnya. Jangan jadi pencinta atau penyayang kegelapan atau penyayang dosa, jangan. Tapi kita hidup di dalam seperti tadi ya, Monik ya, jadi anak-anak terang gitu ya. Dan berjuanglah sebagai anak-anak terang. Kita semua berjuang. Oh, Pak Edi jadi pendeta, levelnya tinggi gitu. Enggak, sama. Kita tuh manusia berdosa. Makanya kita terus butuh Tuhan. Saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dengan perjamuan kudus kita diingatkan, Tuhan itu sudah nebus dosa kita. Jangan sia-siakan penebusan Tuhan. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Begitu yang dilawan oleh Menno Simon dalam sejarahnya. Perjamuan kudus melawan orang-orang Katolik yang dilawan oleh Menno Simon. Dia kan Katolik kan, memang dulu kan satu ya, namanya Katolik itu Am. Dilawan, bukan perjamuan kudus bukan seperti itu. Dan kudus ya itu lambang. Dan kita berjuang untuk hidup dalam Kristus. Oke? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tak gelitik satu lagi ya. Biar kita semakin lengkap. Iblis itu, kalau setan itu jahat nggak? Ragu jawabannya. Pertanyaan Pak Edi banyak banyak jebakannya, jadi takut jawab. Iblis jahat, Pak. Jahat. Nah, Pak. Kalau nggak ada iblis, kita nggak berdosa gitu kan. Jadi kalau kita berdosa, yang kita salahin siapa? Iblis. Bukan saya yang berdosa. Ini termasuk bagian kita berteologi.
Kita merasa diri kita dosa karena apa? Karena iblis. Gitu kan? Enggak kok Tuhan, saya itu baik-baik. Iblisnya ini loh ya. Maka kita cerita ketika kejadian pasal 3, salah-salah kan? Adam ngomong, itu loh Hawa yang salah. Lah Hawa ngomongin sama si ular gitu kan. Salah-salahan. Nah inilah pecinta kegelapan itu seperti itu. Selalu kan pada bagian yang lain. Tapi pertanyaan saya serius yang tentang iblis. Tuhan menciptakan iblis yang jahat atau tidak? Jadi iblis itu diciptakan Tuhan sudah jahat atau tidak? Tidak, Pak. Gimana? Karena jelasannya bagaimana? Mungkin iblis bisa jadi yang jahat karena dia udah jatuh ke dalam dosa. Padahal dia diciptakan sama Tuhan itu iblis baik gitu. Tapi saya nggak tahu sih Pak. Itu menurut saya aja. Tapi bagus kalau kamu udah dijawab tuh saya suka. Jadi Karin menjawab Tuhan tidak menciptakan iblis itu yang jahat gitu kan. Mas Karin gitu kan? Gitu kan? Ya betul Pak, ya, betul. Kalau yang lain gimana? Yang lain bagaimana? Setahu saya ya Pak. Setuju dengan Karin? Setahu saya iblis itu kalau mau mencobai orang tuh izin dulu sama Tuhan. Jadi menurut saya meskipun dia jahat tapi dia masih sopan gitu loh. Apa ya, kamu cerita Ayub ya? Jahatnya iblis tuh kayaknya masih jahatan yang ngakuin gitu loh Pak, yang ngakuin. Jadi kalau iblis sama orang jahat, jahatnya jahat orang, malah jahat orang yang jahat ya, bukan jahat iblisnya gitu ya. Lebih jahat orang yang melakukan kejahatan daripada iblis gitu ya. Ini seru gitu kan. Ya ini kita perlu samakan konsepnya gitu ya. Dan saya ingin mengatakan pada kita semua, Tuhan itu tidak pernah menciptakan buruk. Termasuk iblis pun diciptakan Tuhan itu adalah malaikat. Dia memberontak, disebut dengan Lucifer itu. Jadi iblis pun asalnya itu baik. Kalau dia dimensi yang lain malaikat, saya dulu juga sempat nulis gitu ya. Tapi jawabannya juga nggak ada. Hari keberapa malaikat diciptakan? Wah. Ayo mau jawab berapa? Saya ngakali dosen saya emang. Jadi jawaban apapun sebetulnya benar, tapi tinggal kita pikir rasionya di mana itu. Hari keberapa malaikat diciptakan? Kan nggak ada jawabannya gitu kan, semuanya kan tebak-tebakan. Tinggal kita pikir rasional yang bagaimana, masalahnya jawabannya kan nggak ada. Ya pintar-pintar ngakalin dosen kan bisa juga gitu kan. Jawabannya pasti benar, jadi nggak disalahin gitu ya. Ya oke, jadi Tuhan menciptakan iblis pun tidak dalam sengaja diciptakan, oh ini yang jahat, yang penuh tipu daya. Tidak. Kira dengan sangat baik. Ada di Alkitab kita nggak? Tidak ada. Kita baca bukunya satu pendeta yang terkenal sudah meninggal gitu ya. Iblis bagaimana dia dan kemudian Lucifer gitu ya. Tapi di Alkitab kita menyiratkan. Ini saya buka ya. Saya juga dapat dari buku-buku ya. Yeskiel pasal 28. Iya, 28 betul. Ayat 1 sampai 19 lah. Ya. Catat aja boleh. Yeskiel 28 ayat 1 sampai 19. Di situ Yeskiel menubuatkan. Jadi ada penglihatan tentang Raja Tirus gitu ya. Itu penglihatan Raja Tirus. Tapi banyak penafsir yang sepakat. Itu bukan berbicara tentang Raja Tirus. Itu bicara tentang iblis. Iblis itu sesuatu yang baik pada mulanya. Tapi kemudian jahat. Saya setuju di bagian itu. Untuk menggambarkan bahwasanya Tuhan itu menciptakan iblis itu baik adanya. Tidak ada yang diciptakan tidak baik. Semuanya baik. Nah, kalau semua ciptakan baik, kembali lagi ke pertanyaan lagi. Ke awal kan.
bayi yang berdosa, yang keturunan dari dosa asal atau akibat dosa itu bagaimana? Itu baik di hadapan Tuhan. Tidak ada yang baik. Saya berharap kalau ada kejadian, kalau saya tidak berharap, nanti maksudnya saya berharap kita punya jawaban yang tepat. Kalau kita menghadapi situasi itu bagaimana? Si ibu, si paling teriak, mungkin paling histeris kan biasanya si ibu gitu ya. Bapaknya juga bisa histeris gitu kan. Jawaban kita, Tuhan tahu yang terbaik buat anak ibu atau anak bapak. Itu jawabannya melegakan. Kan sebetulnya kita nggak ngerti jawabannya. Jadi jangan jawaban yang terbaik, karena Tuhan menciptakan kita baik adanya. Tapi itu jawaban yang bisa melegakan, meskipun masih misteri gitu. Tapi setidaknya kita memberikan penguatan yang tepat dengan kalimat itu. Oke ya. Nanti ada pertanyaan lagi kan. Mau tema dibahas ya. Tapi nanti bau-baunya reform, nggak apa-apa. Nanti kita bahas dengan cara reform, nanti kita hidupi dengan cara kita gitu kan. Orang mati bunuh diri masuk surga nggak? Seru kan? Bunuh diri masuk surga nggak? Itu orang Kristen taat. Bunuh diri masuk surga nggak? Seru itu. Wah, bisa 4 jam, 5 jam nggak terasa. Nggak selesai Pak itu. Iya, seru kan? Oke, silakan dibahas. Kasih jawab untuk kasih tema-tema yang untuk kita bahas, yang bahasnya susah-susah. Tapi enak di pikiran, lama-lama kan kita hidup gitu. Saya kemarin ngomong kalau kita berpikir, maka kita hidup kan. Betul kan? Kalau kita nggak pikir, berarti kan kita nggak ada. Itu filsuf ya berkata ngomong gitu. Kalau kita berpikir, aku berpikir, maka aku ada. Itu filsuf itu membuat kita pusing deh. Tapi benar masuk akal kan? Ketika kita berpikir, berarti kan kita ada. Oh ya, keberadaan saya ada. Gitu. Kalau kita nggak berpikir, oh saya nggak ada gitu kan? Dia berpikir kita ada. Makanya kita ditantang untuk berpikir, tantang untuk memberikan satu formulasi. Oke ya. Kalau mau, saya pikir ada pertanyaan-pertanyaan yang lain seru supaya nanti kita akhirnya ada satu tema lagi. Oh ya, kita mau bahas ini nih, kita mau bahas ini. Ini kan seru namanya KYTB, Komunitas Tumbuh Bersama. Oke ya, bagus. Oke ya, sampai di situ. Ya, saya waktu kembalikan sampai Monik ya, silakan Monik. Mungkin Pak Edi mau tutup doa dulu setelah firman. Oke, ya kita berdoa ya. Bapak surga, terima kasih di malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang satu hal yang penting di dalam kehidupan kami sekaligus cara berpikir kami tentang dosa. Kiranya Tuhan di dalam hikmat-Mu yang boleh menolong kami semua ya Tuhan. Kami tahu Engkau menciptakan kami sungguh amat baik. Dan ketika kami ada di dalam keadaan dosa adalah satu pilihan yang kami lakukan. Tapi kami belajar ya Tuhan, bahwasanya dosa itu hanya berujung pada maut. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk kami mempercayai Engkaulah yang menolong kami di dalam jurang maut itu, oleh kematian-Mu di kayu salib. Engkau menyediakan bagi kami keselamatan, bagi kami yang percaya pada Engkau. Biar kami sungguh-sungguh, bukan hanya di mulut kami percaya, tapi dengan segenap hati, pikiran, tenaga yang ada dalam diri kami percaya pada Engkau ya Tuhan. Biar kami menghasilkan buah-buah percaya kami di dalam apa yang kami jalani hidup sehari-hari. Terima kasih, Engkau berkati setiap kami dan mampukan kami untuk hidup jauh atau menjauhi, membenci, atau muak dengan kegelapan dan dosa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.